kalian datang tepat waktu. Terima kasih. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau kalian tidak datang. Ini semua hanya kebetulan, Gusti Ayu. Ini benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan? Iya. Bukan karena mendapat tugas rahasia dari Kanda Prabu untuk mengawalku? Mohon diketahui, Gusti Ayu, kami benar-benar tidak ada tugas rahasia dari Gusti Prabu. Dan kami sama sekali tidak tahu kalau Gusti Ayu dan rombongan yang akan dirampok. Bagus kalau begitu. Itu berarti Dewa telah mengatur segalanya. Jadi, lanjutkan perjalananmu, Sudawirat. Iya, Gusti. Ini anakmu? Iya, ini putraku Jagat Satria, Gusti. Iya. Oh iya, saya harus cepat-cepat melanjutkan perjalanan ke Kertanegara. Gusti Ayu, kami bersedia mengawal. Tidak perlu, Lokahita. Kertanegara sudah dekat. Dan saya yakin tidak akan terjadi sesuatu di jalan. Iya. Terima kasih. Ini sudah tugas kami, Gusti. Iya. Upadi, lanjutkan perjalanan. Baik, Gusti. Ayo, Dayang. Baik, Gusti. Bagus. Nah, itu keputusan yang sangat tepat, Dewi Sukesi. Sebab, tanpa mereka kawal, secara diam-diam aku akan mengawal. Bagus, aku akan tetap mengikutimu. Setelah rombongan Dewi Sukesi meninggalkan para pendekar, Jagat Satria mengajak ibu dan ayahnya untuk tetap mengawal perjalanan itu. Ia khawatir akan keselamatan selir Prabu Angling Dharma karena perjalanan ke negeri Kertanegara masih jauh, melalui hutan dan daerah tak bertuan yang berbahaya. Iya. Kamu benar. Jagat Satria, ambil ketiga kuda itu. Baik, Popo. Dan kamu kita, bantu aku memanggil Nyi Jantur. Ayo kita mulai. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Bisa mendengar suaraku. Nyi Jantur. Lokahita? Iya, Nyi. Nyi Jantur. Sudawirat? Iya, Nyi. Bantu kami, Nyi Jantur. Terbanglah ke langit di atas jalan di tepi hutan Dadaka. Gusti Ayu Dewi Sukesi butuh pengawasan, Nyi. Ya. Aku akan ke sana. Ayo lesung, belok. Balik, ayo, balik. Bango, harus diajak. Bango, ayo ikut. Aku bersumpah, mulai hari ini, aku bongohmu tidak akan kemana-mana. Aku akan selalu mendampingimu, Mondiku. Benar, masa sih, Mas? Mbok dicubit lagi, biar bonyok ndak apa-apa kok. Tidak bohong? Oh, tidak. Tidak bertanam tebu di bibir? Oh, tidak. Nah, bagaimana kalau Nyi Jantur yang ngajak? Nyi Jantur kecil, bongohmu tidak akan mau. Bener, sayang? Oh, bener. Berani bersumpah, berani sayang-sayangan, berani... Kepalaku, aduh. Mas! Kenapa? Aduh, kenapa ini? Mas, kenapa? Aduh. Mondi, bagaimana ini, Mondi? Aduh, tolong. Aduh, ada apa itu, Mondi? Aduh. Kenapa ini? Aduh, Mondi. Mas Bambang! Mondi, jangan. Aduh, bagaimana nanti melontar ke anak? Aduh. Jangan, Mondi. Aduh, jangan. Mas Bambang! Loh, kok celananya ada serepnya sih? Jangan-jangan Mbak punya cinta cadangan lagi seperti celana ini. Mau! Jangan-jangan punya cewek lain lagi. Sebel, awas kau nanti. Bongoh saya.
kangen, tapi kenapa Bongo diajak terus? Bongo kan sudah sumpah-sumpah sama Woro Mondi supaya tidak ikut. Bongo kenapa diajak terus? Kenapa, Nyi? Ini tugas negara. Kamu harus ikut. Ya. Tugas negara ya tugas negara, tapi kan kangen. Tidak mau? Jangan turun. Aduh. Ayo turun. Mau tidak? Ikut, ya ikut. Makanya, ikut aku. Iya. Soalnya tugas negara itu nomor 1. Ayo, masuk, jalan. Kita ke hutan Dandaka. Kurang ajar! Sengkang Bablang! Ada apa, Sengkang Bablang? Tiba-tiba, iblis Grendaseba muncul, berpikir bahwa Sengka Baplang merasa tidak betah di istananya dan menyesal kehilangan kerajaan Sawopitu. Namun, Sengka Baplang cepat-cepat memberikan penjelasan kepada junjungannya, menegaskan bahwa ia betah tinggal di sana dan tidak menyesali kehilangan singgasananya. Lalu kenapa kamu pukul meja makanmu, Sengkang Bablang? Saya kesal, Yang Mulia. Karena saya harus memulai dari nol lagi. Memulai dari nol? Iya, saya kehilangan rupa kencah. Dan saya sangat marah. Kalau beberapa hari yang lalu, aku pernah menyuruhmu untuk merebut rupa kencah dari Trisel Angin. Sekarang, lupakan saja. Anggaplah rupa kencah sudah tidak ada lagi. Tapi, rupa kencah telah membuka rahasia keapesan saya, Yang Mulia. Singa Maruta boleh tahu tentang rahasia apesmu, Sengkang Bablang. Tapi dia bukanlah Arjuno, pemanah handal yang hina Pasopati, dan mampu membunuh Niwoto Kawojo. Jadi kamu tidak usah takut, Sengkang Bablang. Karena Singa Maruta tidak akan pernah mampu untuk memanah tekak yang ada dalam mulutmu. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Pergilah ke arena latihan. Lihat bagaimana prajuritmu giat berlatih, Sengkang Bablang. Baik, Yang Mulia. Jangan putus asa, Sengkang Bablang. Sembah kami Yang Mulia Sengkang Baplang. Teruskan latihan. Baik. Teruskan latihan kalian. Siapkan penyerangan! Wakul buaya mama, kita loncat. Bagus, bagus.
Buah jerih payahmu berhasil membuat aku bangga, Kencarupa. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Para prajurit, Yang Mulia sangat terkesan dengan latihan kalian. Haturkan sembah kalian pada Yang Mulia Sengkang Baplang. Sembah kami Yang Mulia Sengkang Baplang. Sembah kami Yang Mulia Sengkang Baplang. Bagus. Terima kasih, terima kasih. Kalian telah berhasil membangkitkan semangatku lagi. Mulai hari ini, aku akan kembali tegar memimpin kalian. Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Tujuan kita tetap satu. Menghancurkan simbol kebesaran putih dan menjadi yang terbesar di antara golongan hitam. Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Di margas golongan hitam, Jurang Grawah, pasukan Dedemit yang dipimpin Ratu Pandulu sudah lama tidak melakukan pergerakan. Mereka tidak menyerang kerajaan Malwapati maupun mencoba merebut kembali meriam Sapu Jagat. Ratu Pandulu duduk terdiam, merenungkan kegagalannya yang terus-menerus. Para senopatinya juga terdiam, tidak berani mengajaknya berbicara. Bagaimana ini? Apakah kita tetap diam sampai Nyi Ratu menegur kita? Atau kita mulai bicara? Iya, kita yang harus bicara. Betul, Kang. Kita lah yang harus bicara. Tapi siapa dulu yang bicara? Kakang Gelamprong saja. Iya, Kakang saja. Kenapa harus aku yang bicara? Karena Kakang lebih pandai mengambil hati Nyi Ratu daripada kami, Kakang. Iya, Kakang saja. Karena Kakang lebih dekat dengan... Hei! Kenapa kalian bisik-bisik? Apa yang kalian bicarakan? Mohon maaf, Nyi Ratu. Kami tidak mengerti. Sejak Nyi Ratu duduk di singgasana, belum ada titah yang diberikan pada kami. Pada saya Jelamprong, Patih Jaga Jaba, Jaga Jero, Ulung, Unduh, Unggul, dan Umbul. Juga pada para kaula yang lainnya. Sebenarnya ada apa, Nyi Ratu? Jelamprong, Patih Jaga Jaba dan Jaga Jero, Ulung, Unduh, Unggul, dan Umbul. Masih haruskah aku bicara pada kalian? Mengemukakan rencana-rencanaku, kalau setiap rencana yang kugariskan akhirnya hancur berantakan dan gagal semuanya. Tapi Nyi Ratu... Jangan menyela aku bicara. Duduk. Biarkan ku selesaikan apa yang ingin aku katakan. Maafkan saya, Nyi Ratu. Kalian dengar semua ya. Sejak kehilangan Ramaja Gandhi, aku menjadi tidak bernafsu lagi untuk berurusan dengan Prabu Angling Dharma dan Andalani. Rasakan ini. Rasakan ini. Cukup. Cukup. Kami mohon maaf kalau akhirnya kami tidak dapat merebut kembali Ramaja Gandhi, Nyi Ratu. Ya, sudahlah. Sebab kelihatannya kita harus tutup buku. Dan tidak usah lagi berurusan dengan dunia luar. Apalagi dengan Malwapati, yang kelihatannya tidak bisa dikalahkan itu. Tidak, jangan Nyi Ratu. Saya tidak setuju kalau Nyi Ratu menjadi putus asa seperti itu. Iya, Nyi Ratu. Kita memang selalu kalah dan gagal. Tapi itu belum segalanya. Saya yakin, suatu saat nanti kita pasti berhasil. Kita tidak mungkin kalah terus. Aku sudah capek jaga Jabah. Tapi Nyi Ratu... Sudahlah. Kita tutup buku saja. Mulai hari ini,
Jurang Grawah akan menutup diri dari kancah keributan dunia luar. Tidak, Nyi Ratu. Tidak. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Pokoknya kami tidak setuju. Kami tidak setuju, Nyi Ratu. Baik. Sekarang saya tanya pada kalian. Apa yang bisa kalian berikan padaku, ha? Coba jawab, apa? Apa? Ayo jawab. Nyi Ratu. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada apa lagi ini? Seorang prajurit pengintai. Mohon menghadap Nyi Ratu. Prajurit pengintai? Benar, Nyi Ratu. Jeramprong. Saya, Nyi Ratu. Aku sedang tidak ingin mendengar berita buruk. Tapi, Nyi Ratu... Temui pengintai itu. Jangan laporkan padaku kalau berita buruk yang ia bawa. Baik, Nyi Ratu. Kerjakan seperti apa yang kuperintahkan. Baik, Nyi Ratu. Ayo ikut aku. Mohon pamit, Nyi Ratu. Coba jawab sekarang. Apa yang bisa kalian berikan padaku kalau kalian ingin Jurang Grawah tetap terlibat dengan hiruk pikuk dunia luar? Hah? Ayo. Ayo jawab aku. Jawab. Coba katakan sekali lagi. Benarkah kamu melihat Dewi Sukesi dengan rombongan kecilnya melintasi wilayah kita ini? Iya, saya melihat Dewi Sukesi bersama Dayang, 2 pengawal dan 4 prajurit berkuda melintas wilayah Jurang Grawah. Dari mana kamu tahu kalau kamu melihat itu adalah Dewi Sukesi? Ketika istirahat di tepi sungai, Dayangnya menyebut nama itu. Tanda-tanda lainnya? Kereta dan prajurit pengawalnya jelas dari Malwapati. Bagus. Sekarang kalian kembali bertugas. Ini adalah berita besar dan gembira. Akan kusampaikan pada Nyi Ratu. Berita besar? Hah? Begitu? Benar, Nyi Ratu. Ini memang berita besar, Jeramprong. Tapi bisakah berita ini kita jadikan sebagai berita gembira? Hah? Nyi Ratu, di samping ini berita besar, ini juga sesuatu yang sangat berharga, Nyi Ratu. Ya. Dari sudut pandang mana? Nyi Ratu, Dewi Sukesi hanya dikawal oleh 2 pengawal dan 4 prajurit berkuda. Bukankah ini makanan empuk bagi kita? Kita sergap, lalu kita tangkap, dan kita jadikan Dewi Sukesi sebagai tawanan kita, Nyi Ratu. Benar, Nyi Ratu. Dengan menawan Dewi Sukesi, maka dengan mudah pula kita tundukkan Malwapati, Nyi Ratu. Angling Dharma akan menyerah demi keselamatan sang Dewi yang sangat dicintainya, Nyi Ratu. Benar, Nyi Ratu. Pertanyaannya sekarang, masih mungkinkah kita mengejar kereta Dewi Sukesi? Begini, Nyi Ratu. Sebentar lagi malam. Mau tidak mau mereka pasti istirahat. Kita pasti bisa mengejar dan menemukannya, Nyi Ratu. Iya. Baik. Kalau begitu kejar Dewi Sukesi dan tangkap. Laksanakan. Baik, Nyi Ratu. Ikut aku. Gusti Ayu. Ya, kenapa? Kelihatannya kita perlu beristirahat, Gusti Ayu. Istirahat di mana? Di depan sana ada sebuah desa. Kita bisa beristirahat di sana, Gusti Ayu. Berangkatlah duluan. Temui kepala desa. Bilang kalau aku mau menginap semalam di balai desa. Sendiko dawuh. Iya. Lanjutkan, Upadi. Sendiko dawuh, Gusti. Siapa kalian? Tenang. Kami musuh Angling Dharma. Apa yang kalian inginkan? Ikut kami dengan damai. Nyi Dewi pasti selamat. Bagaimana? Tidak. Dewi Sukesi tidak akan ikut kalian.
Kenapa ikut campur urusan kami, ha? Berunduk! Maaf nih Dewi, silahkan nih Dewi dan rombongan mundur. Biar saya hadapi mereka. Tunggu dulu. Siapa Dinda? Awas! Serang dia! Ayo kita lari! Sudah aman nih Dewi, silahkan lanjutkan perjalanan. Siapa tadi? Kenapa mau menolongku? Kamu tahu siapa dia nih? Tidak, Gusti Ayu. Sayang, dia terus pergi. Kalau tidak... Tidak, Gusti Ayu. Itu tadi pasti siluman. Kita tidak mungkin minta tolong padanya. Kenapa tidak? Gusti Ayu, kita lanjutkan perjalanan. Iya, ya. Lanjutkan perjalanan. Pada malam yang sama, di kerajaan Malwapati, Raden Danurwenda sedang membaca buku ketatanegaraan ketika Pangeran Anglingkusuma datang mengunjungi perpustakaan. Pintu yang tidak terkunci memungkinkan mereka bertemu untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Gerak-gerik mereka menunjukkan ada rahasia besar yang sedang dibicarakan. Dinda? Kanda Remaja Gandhi? Kenapa ditutup lagi? Ada siapa di dalam? Danurwenda. Danurwenda? Kenapa dengan Danurwenda? Kanda tidak boleh masuk? Ya, ada pertemuan khusus antara Dinda dengan Danurwenda. Entahlah Kanda. Tapi Rai Danurwenda pesan wanti-wanti. Danurwenda hanya ingin bicara dengan Dinda. Dinda tidak tahu kenapa harus begini. Tapi kelihatannya pesan itu tidak boleh dilanggar. Ya, Kanda mengerti. Maafkan Dinda, Kanda. Oh, tidak apa. Kalau begitu, besok pagi saja Kanda ke perpustakaannya. Terima kasih, Kanda. Silakan, silakan. Kanda? Ya, Dinda. Kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan. Sampai nanti. Kok lemah sekali, Kanda? Ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Ayo. Oh ya, Dinda. Ada apa ini? Kenapa Kanda harus datang sendiri? Pertama, Dinda minta maaf karena Dinda tidak bisa mengikuti ulah keprajuritan. Dan yang kedua, mohon maafkan Dinda. Kalau pada suatu saat nanti Dinda mengembara,
meninggalkan kebersamaan kita. Tunggu dulu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba Dinda bicara begini? Tidak apa-apa, Kanda. Tapi percayalah, ini semua demi kebaikan kita berdua, Kanda. Tidak bisa begitu caranya. Kanda tidak bisa menerima semua ini. Kalau Dinda tidak bicara jelas pada Kanda. Kenapa Dinda harus pergi? Dan kenapa harus meninggalkan kebersamaan kita? Mohon maafkan Dinda, Kanda. Dinda belum bisa mengatakan apa penyebabnya. Tapi apapun yang Dinda lakukan adalah demi kebaikan kita berdua, Kanda. Tidak bisa begitu. Ayo, katakan. Apa yang terjadi sebenarnya? Tidak usah buru-buru. Tenang. Dan bicaralah dengan legawa. Ayo. Baru kali ini kan, kalian tidak bersama-sama ke perpustakaan? Benar, Romo. Percayalah, besok pun kalian sudah akan bersama-sama kembali. Tapi, kenapa Dinda dan Nurwenda wanti-wanti agar hanya mereka berdua saja yang ada di perpustakaan? Dan Dinda Anglingkusuma pun bersikap aneh di depan pintu perpustakaan pada saat itu, Romo. Ya. Berilah kesempatan, biar mereka bicara berdua. Mungkin ada sesuatu yang sangat pribadi yang perlu dibicarakan, sehingga mereka harus berdua bicara. Romo, kami sudah sepakat. Kalau kami ada masalah, kami bertiga yang akan menyelesaikannya, Romo. Ya, mungkin yang satu ini benar-benar masalah mereka, sehingga Nanda tidak harus terlibat di dalamnya. Itu berarti ingkar dari kesepakatan yang kami buat, Romo. Tapi... Kanda, tidak ada tempatnya kah kalau Ramaja Gandhi mengetahui apa yang terjadi sebenarnya? Agar ia bisa sumbang pikiran kepada Nanda dan Nurwenda untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Tidak, Dinda. Tidak seharusnya Dinda bicara itu pada Ramaja Gandhi. Ini belum saatnya. Maaf Kanda, tapi... Bunda, kalau Bunda mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan Dinda dan Nurwenda dan Pangeran Anglingkusuma, apa salahnya kalau Nanda diberitahu? Tidak, Ramaja Gandhi. Belum saatnya, Ramaja Gandhi. Romo, Nanda sudah cukup dewasa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan Nanda juga sudah cukup dewasa untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, apa salahnya Nanda diberitahu tentang masalah apa yang terjadi di antara mereka? Sekali lagi, putraku. Ini belum saatnya. Dan Nurwenda yang berhati bersih, berjiwa kesatria, butuh dukungan, Kanda. Dinda kira tidak ada salahnya kalau Ramaja Gandhi tahu masalah yang dihadapinya. Iya, Romo. Nanda harus... Cukup! Ini ada hubungannya dengan Dinda Dewi Sukesi. Kita harus hati-hati membicarakan masalah yang peka ini. Apa, Romo? Ada hubungannya dengan Bunda Dewi Sukesi? Cukup! Kita harus hentikan membicarakan masalah ini. Belum waktunya. Ini masalah yang sangat peka dan bisa membuat kita menjadi salah paham. Kanda, Bunda, Kanda. Bunda, kenapa Romo jadi semarah itu? Ini semua salah Bunda. Bunda harus minta maaf pada Ramandamu. Di tempat lain, Dewi Kusuma Gandawati berusaha menenangkan suaminya, Patih Batik Madrim, yang sedang emosi. Ia meminta maaf berkali-kali, menyadari bahwa masalah ini sangat sensitif dan berkaitan dengan Dewi Sukesi. Patih Batik Madrim berusaha menahan emosinya demi menjaga keharmonisan istana dan mencegah perpecahan. Apa jadinya kalau para putro jadi membenci Dinda Dewi Sukesi? Menganggap Dinda Dewi Sukesi tidak tahu diri. Menganggap putri dari Kertanegara itu serakah, lebih memikirkan diri sendiri. Dan tidak menghormati tatanan dan unggah-ungguh. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Nah, itulah sebabnya. Masalah ini harus disimpan. Harus diredam dulu. Kalau Dinda Prabu Angging-Dharma berpikiran seperti itu, kenapa kita tidak? Tapi menurut Dinda Sukesi, Nanda dan Nurwenda sudah bicara terbuka kepada Ramandanya mengenai ini, Kanda. Iya, kelihatannya memang sudah sampai ke situ. Dan pertemuan empat mata antara Pangeran Anglingkusuma dan Pangeran Nurwenda sudah ke arah situ. Ya, kelihatannya itu yang terjadi. Tapi Kanda khawatir. Apa yang Kanda khawatirkan?
Karena khawatir Angling Kusuma akan sangat kaget dan terpukul dengan cara berpikir Dinda Dewi Sukesi yang seperti itu. Karena takut Pangeran Angling Kusuma jadi membenci Dinda Dewi Sukesi atau malah membenci Danurwenda. Aku benci kamu, Danurwenda. Maafkan Dinda, Kanda. Aku sangat membencimu. Goblok, tolong. Aku benci kamu. Kanda. Aku sudah muak dengan semua ini. Maafkan Dinda, Kanda. Kanda. Maafkan Dinda, Kanda. Danurwenda, kalau tahu begini kejadiannya, pasti sudah kutolak kepulanganmu ke Malwapati. Lebih baik kamu dan ibumu tetap di Kertanegara. Untuk apa ke sini? Kalau akhirnya ibumu menginginkan tahta Malwapati untukmu. Ampuni Dinda, Kanda. Bagaimanapun juga, Dinda tidak menginginkan tahta itu, Kanda. Bohong! Aku tidak ingin impian ibumu terwujud. Dan aku tidak ingin kau di sini. Pergi dari sini. Minggat! Cepat! Bereskan pakaianmu. Pergi dari sini. Tidak Kanda. Itu tidak akan terjadi. Mana mungkin Pangeran Angling Kusuma setega itu pada adiknya? Iya. Dinda benar. Nanda Angling Kusuma mewarisi sifat-sifat baik dari ramandanya dan ibundanya. Dan karena berharap gambaran seperti itu tidak akan pernah terjadi. Iya Kanda. Kita berharap, kita berdoa dan berharap. Apa yang kita cemaskan tidak akan terjadi. Iya, Dinda. Mudah-mudahan saja.